Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini, yang hari ini merupakan pertemuan perdana kita untuk membahas satu matan tajwid yang juga termasuk matan yang muktabar dan disusun lebih kuno ya. Bukan kuno, lebih klasik dibandingkan matan-matan yang mungkin biasa kita pelajari seperti Jazirah Tuhfatul Atfal. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah kita akan mempelajari sebuah matan yang disusun jauh sebelum masanya Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu matan yang dikenal dengan nama Nuniyah As-Sakhawi. Nuniyah As-Sakhawi. Matan ini sebetulnya judulnya adalah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid. Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid. Sudah saya tulis di pendahuluan buku. Umdatul Mufid, afan. Umdah al-Mufid wa Uddatul Mujid. Wa Uddah al-Jid. Fi ma'rifatit tajwid. Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifatit tajwid. Umdah itu pilar, al-mufid yang bermanfaat, wa uddah itu bekal, al-mujid mulia. Dalam apa? Pilar yang bermanfaat dan bekal yang mulia dalam persoalan mengenal ilmu tajwid, fi ma'rifati tajwid. Yang disusun oleh Alamuddin, julukan beliau Al-Imam Alamuddin. Apa alam? Bukan. Alam di sini maksudnya adalah apa alam itu? Pertanda. Alam, tanda, alam. Bisa juga bermakna bendera, alam itu.
panji lah kalau mungkin ya, kalau kita panjinya agama. Panjinya agama. Al-Imam Ali ibn Muhammad As-Sakhawi. Al-Imam Ali ibn Muhammad As-Sakhawi lahir 558, wafat 643. Lahir 558, wafat 643 Hijriah. Jadi sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Ibnul Jazari. Wafatnya beliau sekitar 100 tahun lebih sebelum kelahirannya Al-Imam Jazari. Ada di situ semuanya, ada di situ semuanya, ada di situ semuanya. Ada di situ. 558 nama 3 ada di situ. Di halaman III pendahuluan. Ya. Matan ini berisi beberapa peringatan dan hukum-hukum tajwid yang terjadi pada setiap huruf hijaiyah. Jadi beliau nyusunnya berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Berdasarkan urutan makhraj. Nah, jadi nanti huruf ini mesti dibaca seperti apa? Kalau terjadi hukum, hukumnya bagaimana? Seperti itu terus berurutan demikian sampai akhir makhraj. Begitu, ya. Menurut kebanyakan ulama nahwu dan qiraat. Jadi beliau menganut makhraj 16. Beliau menganut makhraj 16 sebagaimana kebanyakan ulama nahwu dan qiraat dan juga pilihan dari guru beliau. Siapa guru beliau? Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau adalah murid langsung dari Al-Imam Asy-Syatibi. Adapun buku yang antum pegang semuanya, kami berikan judul penjelasan ringkas. Asy-Syarhul Mukhtasar. Asy-Syarhul Mukhtasar. Kenapa penjelasan ringkas? Ya karena tidak memanjang lebar. Kemudian juga diambil dari beberapa penjelasan yang ada, meringkas dari beberapa penjelasan yang sudah ada sebelumnya. Terutama penjelasan-penjelasan yang berbahasa Arab. Begitu. Kecuali beberapa poin, nanti ada beberapa tambahan yang tidak dibahas di matan. Di antaranya adalah penjelasan mengenai pengantar tajwidul huruf. Sebelum nanti masuk, kita nanti ada pengantar tajwidul huruf dulu. Supaya lebih nyambung, terutama bagi yang belum pernah belajar. Memang idealnya kitab ini dipelajari setelah belajar tajwid secara umum. Itu idealnya. Jadi dia suplemen untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang mesti diperhatikan pada setiap huruf. Begitu. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan, ada orang pemula belajar ini bisa langsung memahami kalau memang dia cukup memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Kemudian juga nanti ada beberapa pembahasan mengenai makhraj dan sifat secara ringkas juga untuk memperjelas poin-poin penting yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Dan tentu saja kalau di buku ada beberapa penjelasan yang berupa contoh dan juga visual ya. Ada visualnya cuma di sini nggak berwarna. Misalnya kayak gini. Ini nggak berwarna. Jadi cetaknya cetak hitam putih semua. Kalau berwarna lumayan harganya soalnya. Beda. Kalau yang Jazariyah, Tufatul Atfal, dan Al-Fatihah itu berwarna. Jadi kalau yang berwarna bisa ke buku-buku tersebut. Kalau yang online, yang belum dapat ini bisa dipesan silahkan ke Mukri Store. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sebelum kita masuk ke matan, maka sebagaimana biasa kita mesti terlebih dahulu mengenal biografi singkat dari Imam As-Sakhawi. Biografi singkat dari Al-Imam As-Sakhawi. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Qurra wal Udaba. Syaikhul Qurra wal Udaba. Itu julukan yang diberikan para ulama. Syaikhul Qurra berarti gurunya para ahli qiraat. Wal udaba berarti gurunya para ahli sastra ya, udaba. Alamuddin Abul Hasan Ali ibni Muhammad ibni Abdis Samad ibni Attas Al-Hamdani Al-Misri As-Sakhawi Asy-Syafi'i. Mazhab beliau Asy-Syafi'i. Mesir, Syafi'i. Jadi namanya Imam Ali ibni Muhammad As-Sakhawi. Dan mungkin di antara antum yang pernah belajar hadis ada juga nama Imam As-Sakhawi. Beliau adalah Syamsuddin As-Sakhawi, itu orang yang berbeda. Jadi Imam As-Sakhawi ada yang ahli qiraat yang sedang kita pelajari kitabnya. Beliau juga punya kitab lain yang tebal, Jamalul Qurra.
kitab beliau yang lain, Jamalul Qurra. Kemudian ada Imam As-Sakhawi yang lain, yaitu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau Imam As-Sakhawi ahli hadis. Jadi dua orang yang berbeda. Namanya As-Sakhawi, dua orang yang berbeda. Dua orang yang terkenal, dua orang yang berbeda. Begitu. Nah, ini pentingnya mengenal ulama. Jadi jangan sampai kemudian kita mengenal keliru dalam mengenal nama ulama. Seperti misalnya nama Ibnu Hajar. Nama Ibnu Hajar ini banyak. Ya, Ibnu Hajar itu banyak. Yang terkenal misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua orang yang berbeda. Begitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu lebih senior daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Urutannya Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu. Kemudian Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi kalau para pengajar atau pembelajar tajwid pasti kenalnya penulis matan Syatibiyah. Tapi kalau yang pernah belajar usul fiqh, maka pengenalnya penulis Kitabul I'tisam. Misalnya begitu. Maka itulah dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Imam Asy-Syatibi, dua orang yang berbeda. Kemudian juga kalau misalnya mundur ke belakang ada Imam Nafi'. Antum kalau baca hadis banyak An-Nafi' An Ibni Umar. Ya. Malik, Nafi' Ibni Umar. Ini salah satu silsilah emas. An Ahmad, An Syafi'i, An Malik, An Ibni Umar. Itu salah satu silsilah emas persanadan hadis dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Nafi' yang menjadi sumber periwayatan Imam Malik itu bukan Imam Nafi' ahli qiraat. Bukan Imam Nafi' ahli qiraat. Imam Nafi' ahli qiraat jarang meriwayatkan hadis. Dua orang yang berbeda tapi hidup sezaman. Sama-sama gurunya Imam Malik. Begitu. Termasuk Ibnu Katsir. Ada Ibnu Katsir ahli tafsir. Gurunya Ibnu Jazari, Mesir. Ada Abdullah ibn Katsir, ahli qiraat, yang hidup di masa tabi'in di Mekah. Ini dua orang yang berbeda. Ibnu Katsir yang berbeda. Jadi jangan sampai keliru. Allahu a'lam bishawab. Baik. Lahir pada tahun 558 Hijriah, Imam As-Sakhawi. Namanya Ali bin Muhammad ya. Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad. Julukannya Alamuddin, itu yang terkenal oleh para ulama. Alamuddin, simbolnya agama. Disebut juga Al-Alamah. Nah, kalau Al-Alamah itu cirinya apa? Disebut alamah, kapan seorang disebut alamah? Kalau dia memiliki kemampuan dalam beberapa cabang ilmu berbeda. Alamah disebutnya, banyak ilmunya, luas ilmunya. Begitu. Syekhul Qura wal Udaba. Baik. Tumbuh dan berkembang di Mesir. Mendengar riwayat dari Abu Thahir As-Salafi. Kemudian atau As-Silafi. Nanti antum cek coba ya yang tepat As-Salafi atau As-Silafi. Abu Thahir Ibn Aun, Abul Juz As-Sakir Ibn Ali, Abul Qasim Al-Busairi, Ismail Ibn Yasin. Kemudian beliau juga belajar ke Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah, ibu kota Suriah, Damsyik. Dari Ibnu Tabruzad, Imam Al-Kindi dari Hambal, kemudian juga membaca qiraat sab'ah kepada Imam Asy-Syatibi, kepada Imam Abul Jud Al-Kindi dan Asy-Syihab Al-Ghaznawi. Kemudian beliau menyebutkan dirinya untuk belajar dan merupakan penerus silsilah sanadnya Al-Ghaznawi dan Al-Kindi. Jadi orang-orang yang pengen dapat sanad untuk jalur Al-Ghaznawi dan Al-Kindi dan enggak sempat ketemu Al-Ghaznawi Al-Kindi karena sudah wafat, pasti ngambil sanadnya kepada Imam As-Sakhawi. Begitu. Jadi beliau generasi penerusnya, khalifahnya. Dan sanad Imam As-Sakhawi itu termasuk sanad Ali, sanad yang lebih tinggi dibandingkan para ulama di zamannya. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa terkadang beliau mengajarkan Al-Qur'an kana yuqri'ul Qur'ana biturbah. Wallahu alam, ini saya ragu nerjemahin biturbah di sini. Saya nanya kepada beberapa asatidzah, belum ada yang merespon jawaban secara akurat. Karena turbah itu biasanya itu diterjemahkan sebagai
pemakaman biasanya. Turbah itu biasanya diterjemahkannya makbar, ya, kuburan. Atau juga bisa bermakna halaman rumah. Maka perkataan Imam Az-Zahabi dalam As-Siyar, Imam Az-Zahabi mengatakan qultu kana yuqri'ul Qur'ana biturbah walahul halqah fil jami'ah. Itu kalimat dari Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar. Bahwasanya beliau Imam As-Sakhawi mengajarkan Al-Qur'an di turbah dan juga punya halaqah Qur'an rutin di Masjid Jami'. Nah, turbahnya itu apa? Wallahu a'lam. Saya ragu apakah menerjemahkannya halaman rumah atau menerjemahkannya pemakaman, kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Begitu, ya. Beliau adalah salah satu rujukan dalam bidang bahasa Arab. Makanya disebut juga apa? Syekhul Qura wal Udaba. Ahli sastra berarti kan? Ya. Mufti, menguasai ilmu qiraat dan rincian permasalahannya. Seorang mujawid, ahli tajwid dan cerdas dalam bidang tafsir. Makanya beliau disebut alamah karena banyak ilmu yang dimilikinya. Beliau banyak menyusun kitab, menyebarkan ilmu dan memberikan faidah. Juga banyak meriwayatkan ilmu dan menjadi kebanggaan para qari apabila telah membaca kepadanya. Nah, ini luar biasa. Jadi para ahli qiraat itu kalau udah setoran sama beliau udah khatam sama Imam Sakhawi. Kayak gitu. Kalau sekarang kira-kira siapa tuh? Orang yang senang, saya udah khatam sama Syekh Suwaid lah misalnya gitu ya. Kayaknya kalau udah setoran hatam sama Syekh Suwaid itu seolah-olah udah power gitu ya, super power. Antum hatam sama Syekh Suwaid yang ketat begitu kan, kayak gitu. Kurang lebih begitulah kebanggaannya orang zaman dulu. Ya jelas lebih bangga lagi orang zaman dulu. Kemudian di antara para qari yang membaca belajar kepada beliau adalah Syamsuddin Abdul Fath Al-Ansari, Syihabuddin Abu Syamah. Abu Syamah ini penulis, salah satu penulis syarah matan Asy-Syatibi. Ya, syarah matan Asy-Syatibi. Syihabuddin Abu Syamah, ini murid dari Imam As-Sakhawi, terkenal. Rashiduddin Ibni Abdiddur, Zainuddin Az-Zawawi, Taqiyuddin Yaqub Al-Jaraidi, Syekh Hasan As-Siqli, Jamaluddin Al-Fadili, Radiyuddin Ja'far Ibni Danuqa, Syamsuddin Muhammad Ibni Ad-Dimyati, Nizamuddin Muhammad Ibni Abdul Karim, At-Tibrizi, Asyihab Ibni Mizhar, dan lain sebagainya. Murid-murid beliau banyak dan ulama-ulama terkenal. Selain meriwayatkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, beliau juga meriwayatkan hadis. Jadi beliau selain perawi Al-Quran juga perawi hadis dan ilmu riwayah. Di antara siapa yang mengambil riwayat kepada beliau? Zainuddin Al-Fariqi, Al-Jamal Ibn Kathir, Ar-Rashid bin Al-Muallim, Muhammad bin Qaymaz Ad-Daqiqi, Al-Khatib, Syarafuddin Al-Fazari, Ibrahim Ibn Al-Makhrami, Abu Ali Ibn Al-Khalal, Ibrahim Ibn Nasir, Ismail Ibn Maktum, Az-Zain Ibrahim Asy-Syairazi, dan selainnya. Selain dikenal dengan kulasan ilmu dan keutamaan agamanya, beliau juga dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, menyayangi orang-orang, sangat dihormati, tidak memiliki kesibukan duniawi kecuali terhadap ilmu dan menyebarkannya. Subhanallah. Beliau nggak punya pekerjaan lain selain ngajar. Lalu terus gimana, Ustaz? Nafkahnya gimana? Maka nafkahnya sudah tercukupi dengan mengajarnya. Karena ulama zaman dulu itu ditanggung oleh negara. Kehidupan para ulama zaman dulu itu ditanggung oleh negara. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ada ustadz gak punya pekerjaan lain, itu dalam tanda petik aib dan terhina. Ustadz cuma ngajar doang, iya. Kalau ngajar doang nanti masih nerima amplop ustadz, nanti antum gak punya izah, gak punya ifah. Biasa, sebagian orang bilang begitu kan. Ya udah, kalau misalnya ustadz gak boleh nerima amplop, berarti harus ada yang nanggung kan kehidupannya. Tapi banyak para pebisnis yang kemudian nggak mau nanggung kehidupan para ustadz, cuma nyuruh-nyuruh bisnis doang. Ya kan? Banyak motivator bisnis begitu. Ayo ustadz ikut bisnis. Loh, nanti kalau misalnya para ustadz ikut bisnis, siapa yang ngajar? Siapa yang ngajarnya? Kalau ustadznya sibuk bisnis, siapa yang ngajarnya? Begitu. Ya, curhatan waktu daurah di Lampung. Banyak para ustadznya itu gajinya kurang, penghidupannya sempit. Akhirnya apa yang terjadi? Kelas-kelas keteteran. Kenapa? Karena pada subuh para ustadz sibuk untuk ada yang nganterin herbal, ada yang nganterin susu kurma, ada yang harus bikin susu kedelai dulu. Ya. Akhirnya ke kelas terlambat.
Kemudian ada yang harus sampingan. Kalau di sekitar Jabodetabek banyak saya kenal para ustadz yang sampingannya itu ngojek, nge-Grab, Maxim. Termasuk Ustadz Ari pengalaman Maxim. Ustadz Yuda pengalaman, Ustadz Yuda apa Ustadz Yuda kemarin? Ya, harus struggle seperti itu. Akibatnya apa? Cuma sekarang udah pada enggak sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya kelas-kelas gak bisa diurus. Maka tidak masuk akal kalau misalnya para pebisnis atau motivator bisnis itu nyuruh para guru-guru, nyuruh para ustadz buat terjun berbisnis. Pertama, enggak semua ustadz itu paham bisnis. Harus belajar dari nol. Enggak semua ustadz paham bisnis. Yang kedua, enggak semua orang rizkinya dari bisnis. Sebagian motivator bilang, ya belajarlah. Oh, saya itu, pernah cerita ya, saya itu jualan, dagang, itu dari SD. Saya itu jualan dari SD. Orang tua saya itu guru SD. Kemudian setiap hari itu suka bikin es mambo istilahnya, tahu? Sama es agar. Yang bawa jualan itu saya ke sekolah. Pakai termos es. Pulang sekolah kalau lagi musim panen saya ke sawah. Bukan buat ikutan panen, jualan es. Dari SD. Ya. SMP enggak. SMP bukan rental PS ya. Lumayan itu. Ya. Kata ibu saya, boleh beli PS tapi sehari setoran 10.000. Lebih setoran 10.000. Sehari itu lebih dari 10.000 setoran. Jadi kalau misalnya belajar bisnis, saya belajar bisnis dari kecil. SMA, saya jualan juga. Jualan donat sama keripik. Sekalian bantuin danusnya Rohis. Tapi saya dapat juga. Jadi tiap istirahat pertama saya keliling. Bawa satu kayak trash bag itu. Satu plastik besar itu. Itu satu trash bag seperti itu. Bawa keripik, keliling kelas. Walaupun dapatnya gak banyak-banyak amat. Ya paling seenggaknya bisa makan 2 keripik gratis sama 2 donat gitu, gratis seenggaknya. Lumayan. Jadi kalau misalnya bisnis, saya belajar dari kecil. Kuliah, ikut MLM segala rupa, saya ikut. Apapun itu, bisnis, motivasi bisnis segala macam ikut. Banyaklah pokoknya. Tapi ternyata di segi saya sadari gak di situ ternyata. Waktu kuliah di Unpad, saya buka usaha aksesoris. Bikin pin tau, mesin pin, mekanik pin, saya punya dulu. Beli 3,5 juta. Alat-alat pinnya. Jadi kalau ada yang mau mesen pin langsung meledak bikin bisa. Qadarullah. Enggak terlalu berkembang. Kelinci. Kebakaran kandangnya. Saya investasi kelinci ke anak fakultas peternakan. Qadarullah baru berjalan 4 bulan. Kang, gimana? Habis kelinci kita, Kang. Bakaran. Ya udah, kelas. Jadi enggak semua orang itu rezekinya di dagang ternyata. Di bisnis. Saya berbagai macam bisnis sudah jalani. Jualan aksesoris buku gitu ya. Kan ibu masih ngajar SD. Saya ngirim, saya nyetok dari Bandung. Karena murah-murah di Bandung. Jadi pulpen warna-warni yang lucu-lucu, umit gitu ya. Herbal banyak banget itu. Ngebekam. Nah, qadarullah ternyata rezekinya enggak di situ. Tahu dari mana rezekinya di situ? Tahu dari perjalanan selama dari kecil sampai gede itu ternyata enggak mendapatkan hasil yang memuaskan. Udah diolah sana olah sini kok enggak memuaskan. Bahkan waktu awal-awal nikah itu saya masih bisnis juga. Konveksi, jualan parfum dan lain sebagainya. Qadarullah. Enggak di situ ternyata rezekinya. Tapi ketika ngajar, ya udah ketika ngajar tuh, ya mungkin di sini pintu rezekinya udah selesai. Pertanyaannya ngapain harus balik lagi ke bisnis gitu kan. Ketika kemudian kita sudah cocok di ngajar. Yang penting halal, jauh dari perkara yang syubhat dan haram. Kemudian pekerjaan itu yang paling penting adalah kita menyukainya, itu yang paling penting. Jadi lakukanlah hobi yang dibayar. Lakukanlah hobi yang dibayar. Jadi kalau antum melakukan pekerjaan yang gak antum sukai, capek. Tapi kalau antum melakukan pekerjaan yang antum sukai, gak akan capek. Sehingga kalaupun hasilnya kecil, ya antum senang melakukannya. Begitu. Maka saya sering mengkritik tuh para motivator bisnis itu. Ayo Ustadz belajar bisnis. Bukan gitu caranya kalau mau membebaskan para ustadz dari
dari apa? Dari kegiatan belajar mengajar yang berbayar. Kan begitu caranya. Caranya bagaimana? Caranya kasih saham supaya passive income. Saat saya punya perusahaan, nih saham 1%. Gitu harusnya. Penghasilannya berapa 1%? Enggak besar. Penghasilannya 1 bulan sekitar 1 juta. Lumayan kan? Duduk tapi dapat 1 juta. Kalau misalnya ada 10 pengusaha kayak gitu kan 10 juta, lumayan. Ustadz gak perlu lagi buka daurah berbayar. Seluruh ma'had ustadznya berarti beasiswa kan gitu. Cuma ini jarang, nggak tahu nggak kepikiran oleh para pebisnis ini. Nggak tahu nggak mau mikirin. Pengennya mereka ustadz tuh bisnis, harus bisnis pengennya. Tapi giliran kekurangan pengajar bingung. Kalau misalnya ustadz harus belajar bisnis, berarti para pebisnis harus belajar ngajar. Itu keren ya. Sekarang kami bisnis, ente ngajar ya, mau nggak? Nggak bisa. Jadi bukan begitu caranya. Maksud dari Islam itu harus punya orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu, itu bukan satu orang menguasai seluruh bidang, bukan. Tapi setiap orang punya spesialisasi masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pebisnis, ada yang ngajarnya, ada penelitinya, ada yang ahli nuklirnya. Semuanya bekerja buat Islam, bukan satu orang menguasai semuanya. Kalau memang sanggup menguasai semuanya, alhamdulillah. Tapi enggak setiap orang bisa menguasai semuanya. Ini penting. Saya sering mengkritik para pebisnis-bisnis yang suka, motivator bisnis suka ngajak orang semuanya seolah-olah harus bisnis. Enggak boleh jadi karyawan. Pernah dengar gak begitu kan? Karyawan itu seolah-olah aib. Padahal enggak semua orang itu bisa jadi bos. Enggak semua orang itu bisa jadi bos. Memulai bisnis itu, enggak bisa. Intinya tiap orang itu punya kemampuan kecenderungan masing-masing. Dan di sini Alamuddin As-Sakhawi enggak punya pekerjaan lain kecuali ajar. Sama seperti Imam Ibnu Jazari ketika di Turki. Beliau enggak punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ngajar. Pekerjaannya ngajar, udah selesai. Enggak dagang seperti orang tuanya. Begitu. Wallahu a'lam. Dan itu bukan aib ya, ingat ya. Bukan aib. Jadi ketika antum misalnya, pekerjaan apa antum? Saya pekerjaannya, kadang-kadang ada sebagian orang itu insecure. Saya cuma guru ngaji, cuma. Guru ngaji bukan cuma. Itu adalah pekerjaan terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Pekerjaan terbaik. Ya. Begitu. Dan para ulama sepakat, halal harta yang diambil dari mengajar. Ini juga jadi catatan. Sebagian orang mengatakan bahwa mengajar, berdakwah dengan mengambil upah itu bagian dari menjual agama. Ini keliru ini ya. Pemahaman yang keliru yang tidak datang kecuali dari orang-orang yang jahil. Nggak paham tafsir dia. Makna dari menjual agama itu adalah seseorang yang berfatwa, seseorang yang melakukan pekerjaan, dia orang berilmu, dia ulama, tapi berfatwa atau melakukan pekerjaan demi keuntungan duniawi. Pekerjaannya haram. Fatwanya menyelisihi kebenaran. Biasanya fatwa pesanan pemerintah yang zalim. Biasanya begitu kalau zaman dulu. Pemerintah zalim, tolong dong bikinin fatwa yang sesuai dengan apa yang akan saya lakukan. Nah itu namanya menjual agama. Atau misalnya orang-orang yang berilmu tapi bikin artikel liberal gitu kan, bikin lembaga-lembaga liberal, sekuler. Nah itu mereka orang-orang yang menjual agama, mengatasnamakan Islam, tapi ternyata nanti diarahkan jadi liberalisme, jadi sekularisme. Itu orang-orang yang menjual agama. Adapun orang yang ngajarnya benar, yang disampaikannya hak, maka mereka berhak untuk menerima upah. Dan itu halal kalau menurut Imam Asyuti, ya ijma, para ulama sepakat halal. Begitu. Yang beda pendapat itu kalau di tarif 3 mazhab tetap mengatakan halal, 1 mazhab Abu Hanifah melarangnya. Tapi 3 mazhab mengatakan halal, walaupun ditarif pakai akad ijarah. Jadi dari awal itu ditarif 1 jam belajar dengan saya 300.000, itu boleh menurut 3 mazhab, ya, tidak masalah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah nggak boleh. Jadi nggak boleh ada akad, dikasih berapapun harus nerima. Kalau mazhab Abu Hanifah begitu. Tapi 3 mazhab mengatakan tidak masalah pakai akad ijarah yang sah. Demikian ya. Itu pun larangannya bukan sampai haram, ya, makruh. Cuma memang makruhnya makruh yang keras ya, di mazhab Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Di antara tulisan beliau Al-Imam As-Sakhawi adalah Syarah Asy-Syatibiyah dalam 2 jilid, kemudian Syarah Ra'iyah, kemudian Jamalul Qurra. Nah, Jamalul Qurra ya, Jamalul Qurra itu kitab yang luar biasa, mencakup permasalahan tajwid, qiraat, waqaf ibtida dan juga sebagian asbabun nuzul.
Kemudian kitab tentang adab, menyusun tafsir sampai suratul Kahf, setengah Al-Quran berarti. Kemudian syarah Al-Mufassal dalam 2 jilid dan juga banyak menulis nazam. Di antaranya Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid yang kita pelajari hari ini. Beliau juga pernah terjun berjihad pada tahun 572 dan pernah mengunjungi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 586 Hijriah, kemudian memberikan pujian dan memberikan motivasi kepada pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah, luar biasa ketika di Akkah. Dan sering saya bilang bahwa Alul Quran itu selalu dari zaman ke zaman menjadi orang yang menjadi garda terdepan dalam jihad. Dari mulai zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya kan? Yang membuat Umar bin Al-Khattab mengusulkan pembukuan Al-Quran. Kemudian juga Imam As-Sakhawi, Imam Ibnul Jazari bersama Sultan Bayazid melawan tentara Mongol. Kalau ini berarti Imam As-Sakhawi melawan tentara Salib. Karena Salahuddin Ayyubi berperang dengan orang-orang Salibis. Imam Abu Syamah mengatakan pada tanggal 12 Jumadil Akhirah, guru kami Alamuddin Alamah di zamannya dan Syekh pada masanya wafat di rumahnya di Turbah Salahiyah. Sungguh pada jenazahnya aku merasakan wibawa yang agung, kemuliaan dan ketundukan. Dari beliau aku banyak mengambil faidah beberapa cabang ilmu seperti qiraah, tafsir dan cabang-cabang bahasa Arab. Ini beberapa biografi singkat yang berkaitan dengan Al-Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam bishawab. Pengenalan ya. Jadi beliau orang yang sangat luar biasa, salah seorang ulama besar, walaupun memang kalau lihat biografi di para ulama nggak terlalu panjang. Kemudian secara riwayah, sanad kitab ini kepada Imam Sakhawi, kalau yang membaca Aradhan ini kepada Syekh Mahmud Zarainah Al-Misri. Kemudian beliau juga membacakan pada kami. Jadi gabungan. Arad juga, sama juga. Dari Syekh Mahmud Zarainah Al-Misri. Beserta syarahnya di Bandung. Dulu saya mengikuti syarah ini kepada beliau itu berbarengan dengan Ra'iyah Haqqani. Jadi 1 daurah 2 kitab. Beberapa hari waktu itu di Bandung. Adapun beliau telah membacakan matan ini kepada Syekh Abdul Hajjaj Yusuf ibni Ahmad Al-Alawi Al-Ardani. Kemudian Syekh Abdul Hajjaj Yusuf juga mengijazahkan pada kami matan ini. Dan beliau meriwayatkan dari Syekh Abdullah ibn Salih Al-Ubaid, dari Syekh Abdullah Karamatullah Al-Bukhari, dari Syekh Umar ibni Hamdan. Ada yang lebih tinggi lagi, sanadnya ada, yaitu dari Syekh Ghothani, yang rekaman daurahnya saya kirim di YouTube. Di WA. Itu dari YouTube. Itu rekaman daurah bersama Syekh Ghothani 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kemudian Syekh Abdul Mun'im Ibn Sidaq Al-Ghumari, ini murid-muridnya Syekh Yasin Fadani. Pokoknya dari murid-murid Syekh Yasin Fadani, dari Syekh Umar Hamdan. Jalurnya jalur Syekh Umar Hamdan. Ya. Kemudian ada jalur yang lain, itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Abu Hurairah Al-Zahabi, dari Imam Al-Zahabi. Kemudian Imam Az-Zahabi dari Jamal Abu Ishaq Ibrahim ibn Dawud ibn Dhafir Al-Asqalani, dari Imam As-Sakhawi ridwanullahi alaihim ajma'in. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu jalur periwayatan untuk matan Nuniyah As-Sakhawi. Adapun matannya, maka di sini matannya sudah ada dicantumkan di halaman ke-4 sampai halaman ke-7. Bagi yang punya kemampuan buat menghafal, dipersilahkan untuk menghafal. Tapi kalau misalnya merasa berat untuk menghafal, minimal poin-poin pentingnya dipahami dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Baik ya. Sebelum kita masuk kepada permasalahan atau masuk kepada matan, maka di sini ada pengantar tajwidul huruf di halaman 8 dan 9. Tapi sebetulnya udah juga sih. Udah, kalau antum udah ikut daurah yang lain sebetulnya udah paham ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat. Gimana? Mau sama dulu, fadhal antum yang bacain. Ada yang mau bacain? Matan dari awal sampai akhir? Nggak ada, kalau nggak ada ya udah lanjut kita ya. Tafadhal. Pakai mic supaya kedengeran yang lain. Nanti kalau misalnya ada yang keliru saya cek ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-syekh al-alamah syekhul qurra wal udaba Alamuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdis Somad bin Atos al-Misri as-Sakhawi as-Syafi'i. Langsung gak ada basmalah, versi beliau gak ada basmalah, basmalahnya dari muridnya. Langsung aja Ustaz. Sebutin judulnya. Matan apa? Matan Nunia as-Sakhawi. Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifati tajwid. Apa? Judul matanya Kanur? Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifati tajwid. Matan Umdah al-Mufid wa Uddal Mujid fi ma'rifati tajwid. Tafadhal. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya wa a'immatil itqani. ويرد شأوى أئمة الإتقان. ويرود شأوى أئمة الإتقان. لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران أو أن تفوها بهمزة متهوئا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تكن مخسر الميزان. فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني. وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسانا أخا إحسان. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. والهاء تخفى فجل في إظهارها في النحو من هاد وفي بهتان. وجباههم بين وجوههم بلا ثقال تزيد به على التبيان. والعين والحاء مظهر والغين وغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان. كالعهن أفرض لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان. إن لم تبين جهر ذاك وهمزة فهما لأجل القرب يختلطان. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. والعجل واجتنبوا وأخرج والرجز مثل الرجس. Ada kelewat. Wa akhraja syata'ahu. Tulis. Kelewat itu. Wa akhraja syata'ahu. Itu harusnya ada syat'ahunya. Kayaknya
ketutupan, ke bawah dia. Wa akhraja syata'ahu. Wa akhraja syata'ahu. Assalamualaikum alaik. Warijzu mithlur rijsi fit tibyani wal fajri la tajhar kadzaka bayyin tafash wa kashtara wal fajri la tajhar kadzaka wa kashtara wal fajri la tajhar kadzaka wa kashtara kawashtara wa kashtara wa kashtara wa kashtara 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 kadzaka washtara kawashtara wa kashtara wa kashtara. Ulang Ustaz, kadzaka. Bentar, di sini benar enggak? Kadzaka wa kashtara wal fajri la tajhar kadzaka wa kashtara wal fajri la tajhar kadzaka wa kashtara Wa kashtara kadzaka washtara. Saya nyari mentahannya ini di mana ya? Saya lupa nyimpan mentahan ini, mentahan wordnya kok nggak ada sih, aneh. Tadinya mau sambil ngedit. Terus bayyin tafashshiyahu ma'al iskani wa kadal mushaddadu minhu nahwu mubashiran aw ghairu dhaka ka qawlihi fi shani wal ya wa ukhtaha bi ghairi ziyadati fil mad ziyadatin fil maddi kal mufuna wal mizani wa bayanuha in hurrikat kalisaiha wa kabughyukum wal ya'i fil isyani wa kamithli ahyayna wa yastahyi wa mithlil ghayyi yattakhidhuhu fil furqani wa mithlil ghayyi yattakhidhuhu wa fil. Antum baca jangan dari wamith. Ini syair, bukan kalimat. Betul kalimatnya wa mithli, tapi baca syairnya enggak begitu. Wa kamithli ahyayna wa yastahyi wa mith. Udah. Oh, no. Lil ghayyi yattakhidhuhu fil furqani. Memang kalimatnya wa mithli betul. Cuma karena ini syair harus mengikuti wazan. Lil ghayyi yattakhidhuhu fil furqani. Ahsanullahu ilaik. Wa kamithli ahyayna wa yastahyi wa mithlil ghayyi yattakhidhuhu fil furqani la tushriban hal jima in shaddadtaha fatakuna ma'dudan minal luhani fi yawmi ma'qalu wa hum wa nadhiru dha nadhiru situ wa nadhiru dha la tudghimu ya ma'syaral ikhwani wal wawu fi hatta afaw wa nadhiruhu wa nadhirihi boleh wa nadhirihi. Idghamuhu hatmun 'alal ihsani idghamuhu hatmun 'alal ihsani insani astagfirullah idghamuhu hatmun 'alal insani waddadu 'alin mustatilun mutabaqun jahru yakillu ladaihi kullu lisani hasya lisanin bil fasahati qayyimin dharibin li ahkamil hurufi mu'ani kam ramahu qaumun fama abdaw siwa la min mufakhamatin bila irfani mayyizhu bil idahi an dha'in fafi adlalna aw fi ghid yashtabihani wa kadhaka muhtadharun wa nadiratun ila wa bila yahuddu wa khudhu wa la yahuddu
wa bila yahuddu wa khudhu dha id'ani wa abinhu 'inda ta'i nahwu afadtumu wa ta'i nahwu durra ghaira jabani wal jimi nahwu khfid janahaka mithluhu wan nuni nahwu yahid wan nuni nahwu yahid naqishu wa ani. Boleh wan nun, boleh wan nunu, boleh wan nuna, boleh wan nuni. Wanuna warraka wal yadribna awla min kafad lillahi bayyin haythu yaltaqiyani wa bayanu ma'di dhunubihim qada dhahraka i'rifhu takun dha shani wa kadha bayanu as-sadi nahwu harastumu wadh-dhaifi. Dia ulang yang bait 33. Wa bayanu ba'di dzunubihim. Wa bayanu ba'di dzunubihim qadallah. Ada yang lewat. Waghdud wa an. Waghdud wa an. Waghdud wa an. Wa an. Gimana? Responsnya gimana? Jadi kalimatnya begini. Wa bayanu ba'di dzunubihim waghdud wa an. Nah, an kemudian baru qadallah raka' rifhu takun dha shani. Wa bayanu ba'di dzunubihim waghdud wa an qadallah. Wa an bukan wa an, wa an. Wa an. An qadallah rak. Hamzah. Wa an qadha dhahraka. Jadi an qadha dhahrak itu sebetulnya cuma dipisah awaan qadha dhahraka begitu ya. Qadha dhahraka arifu takun dasyani. Iya. Ahsanallahu ilaik. Wa kadza bayanus sadi nahwu harastumu wadh-dhaifi awa'adta lil a'yani idh azharuhu wa adghamu farrattu fat fil qurani a'immatal itqani wallamu 'inda ar-ra'i adghim mushbi'a mahdan idhil harfani yaqtaribani fi nahwi qur rabbi wa ma 'an nafi'in fihi wa 'asimin mahal qawlani wa bayanuhu fi nahwi faddalna ala rifqin likulli mufaddalin yaqadhani wa faqul ta'alau qul salamun qul na'am wa mithli qul sadaqa'lu fit tibyani wan nunu sakinatan ma'at tanwini qad syuriha ma'an fi ghairi ma diwani wa syarahtu dhalika fi makanin ghairi dha fa ana bidzaka 'anil i'adati ghani fa ana bidzaka 'anil i'adati ghani warra'u sun tashdidahu an yura mutakarriran karra'i fir rahmani waddalu sakinatan kadalin hasattumu adghim bi ghairi ta'assurin wa tawani walaqalaqina mudharun walaqad ra'a wal mudahadina abin bi kulli makani wal wadaqa wadfa' yadkhuluna wa qad watta'a nara hilang nara wa qad nara wal wadaqa wadfa' yadkhuluna wa qad nara watta'a adghim 'inda ta'ifatani
وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أتقان Fuh. وكنحو أتقان فه بلا كتمان والظال دفاء ونون مظهر يحفظن أظفاركم بلا نسيان وذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمدغمان وإذا يلاقي الراء بين ذا وذا في مثل ذر ونذرت للرحمن وبمذعنين في الأخذنا وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخائف الإذقان بين وأعثرنا لبسنا تثقفا نهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميم كتلقف ما أب والواو نحو الفاء في الصفوان والميم عند الواء والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء tulisannya nggak ada alif tapi tetap baca panjang lakin itu ya. Lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani wa tubayyinul harfal mushaddada mudiha mimma yalihi idzal taqal mislani kal yammi ma wal haqqi qul wa mislani dhal wa misali dhal للنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في العشر والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان Gimana? Di situ apa? Nukron wajtanib nukron yaji'u bihi dzul alhani warghab ila maulaka fi taysirihi khairan faminhu aunu kulli mu'ani abraztuha حسناء نظم عقودها دور وفصل درها بجمان فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بأنك جاهر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخقان. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi beliau menutup bait syair ini dengan mengatakan, insya Allah dalam syair ini akan banyak manfaat yang antum dapatkan dan kami telah menyusunnya sebagaimana kami menyusun mutiara yang diikat. Mutiara yang diikat dengan jadi perhiasan. Mutiara diikat jadi perhiasan kayak tasbih begitu maksudnya.
saling terikat satu dengan yang lain. Tapi antum zolim kalau membandingkan dengan Ru'yah Al-Khaqani, masih jauh gitu. Ini adalah bentuk ketawaduan beliau. Ya, seperti itu. Jangan bandingin sama Qasidah Khaqani, jauh. Zolim antum kalau bandingin dengan Qasidah Khaqani. Ini bentuk ketawaduan dari Al-Imam As-Sakhawi. Demikian. Walaupun ini sebetulnya ya bisa dikatakan lanjutan dari Imam Al-Khaqani, karena Imam Al-Khaqani kan nggak nyebutin secara spesifik hukum seperti apa. Masih kurang apa namanya? Masih kurang sistematis. Ini lebih sistematis karena huruf per huruf dijelaskan dari mulai awal makhraj di halaq sampai akhir di syafatan. Begitu. Kemudian ada beberapa permasalahan sifat, setelah itu selesai. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka siapa saja yang mendengar berarti sudah tersambung sanadnya melalui as-sama'. Barakallahu fikum. Ada yang didiskusikan sebelum dilanjutkan? Afwan ya, yang itu apa namanya, yang hilang-hilang itu kayaknya turun ke bawah, ketutup gitu. Harusnya dikatasin lagi, dikecilin fontnya kayaknya. Nanti saya coba ini lagi benahi lagi insyaallah. Kan udah dibenerin. Kecuali kalau lahan dibiarin aja. Tayyib. Nanti insyaallah di apa namanya, dirapihkan insyaallah nanti. Baik, kita maju ke halaman berikutnya. Halaman berapa? Halaman 8. Tafadhal. Saya pakai ini aja, pakai ini aja. Supaya sekalian ini, kalau ada kekeliruan sekalian langsung dikoreksi. Ini merupakan materi tambahan yang tidak ada pada matan, yaitu pengantar tajwidul huruf. Karena memang sebetulnya materi dari Nuniyah As-Sakhawi itu materi tajwidul huruf. Materi tajwidul huruf. Maka kami mengawali materi ini dengan mengatakan tadarruj dalam menuntut ilmu. Kewajiban tadarruj. Apa tadarruj? Bertahap. Kenapa kita mesti bertahap dalam menuntut ilmu? Karena ilmu itu terlalu luas. Yang berat bagi kita apabila kita mempelajari keseluruhannya secara sekaligus. Begitu. Merupakan samudra, ulumul Quran merupakan samudra ilmu yang sangat luas, yang tidak mungkin kita pelajari keseluruhannya secara sekaligus. Karenanya itu udah otomatis kita mesti bertahap dalam mempelajari dan mengarunginya. Bahkan hal tersebut, tadarruj jalan untuk ilmu, itu tidak hanya berlaku bagi ilmu-ilmu Al-Quran, tapi juga berlaku bagi setiap cabang ilmu yang lain. Sebagaimana perkataan para ulama, bada'a bisaghairil ilmi qabla kibari. Jadi di antara manhaj yang benar dalam menuntut ilmu adalah memulai perkara-perkara yang saghair, yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Ya sebetulnya ini dalil akli pun sudah cukup gitu. Ya, dalil akli pun sudah cukup. Bahwa kita ketika mau sekolah, misalnya begini, ada anak kecil, cita-cita pengen jadi dokter. Pertanyaannya, anak 7 tahun nih, pengen jadi dokter. Pertanyaannya, dimasukin ke UI atau dimasukin ke SD? SD. Katanya pengen jadi dokter, kok sekolahnya di SD sih? Enggak ada hubungannya. Karena memang harus bertahap, nggak mungkin langsung daftar ke UI kedokteran. Itu secara akal pun kita pasti akan menerimanya. Cuma kadang-kadang ada sebagian orang, kalau belajar ilmu agama, kalau belajar bukan di tempat formal, itu pengennya langsung semuanya dipelajari gitu kan. Itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Begitu. Apabila kita melihat dari keumuman ilmu syariat yang lebih luas lagi, ilmu syariat secara umum, ya berarti kita akan melihat bahwasanya di sana tidak semua ilmu syariat itu fardu ain. Nah, terus mana yang harus kita mulai? Kalau dilihatnya dari sudut pandang syariat, maka kita mesti mulai dari ilmu-ilmu yang fardu ain terlebih dahulu.
Begitu. Apa contohnya ilmu yang fardu ain? Akidah, keimanan, ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, tazkiyatun nafs, akhlak, adab, penyakit hati dan mengobatinya. Yang ini saya sepakat sekali dengan Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari bahwa kitab yang mencakup fardu ain itu cukup dengan mempelajari Sulamut Taufik. Sudah selesai. Makanya Sulamut Taufik ini jangan pernah ditinggal. Ya, antum nanti kalau misalnya punya pesantren, punya ma'had, punya yayasan atau apapun itu, jangan pernah meninggalkan pelajaran kitab Sulamut Taufik. Itu udah cukup. Buat fardu ain itu udah lebih dari cukup itu. Dari awalnya akidah, keimanan, masalah-masalah pembatal keislaman itu penting. Kemudian masalah ibadah, masuk ke toharo, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, masalah riba, kemudian masalah nafkah, keluarga, kemudian ditutup dengan masalah maksiat-maksiat dan tazkiyatun nafs. Udah cukup. Itu ilmu yang fardu ain itu selesai. Khatam Sulamut Taufik udah selesai urusan dasar-dasar keislaman. Dia mau jadi apapun kalau dipegang teguh itu ya, udah selesai. Dia mau jadi dokter, dia mau jadi pengusaha, dia mau jadi ahli IT, dia mau jadi ahli nuklir, dia mau jadi apapun, ketika yang dipelajari dalam Sulamut Taufik dipegang teguh, insya Allah aman. Begitu. Enggak mesti jadi ulama pun aman. Kalau memang mau jadi ulama ditambah. Seperti apa misalnya? Yang fardu kifayah seperti memahami tafsir, menghafal Al-Quran, kemudian menggali dalil-dalil akidah dan fikih, bukan cuma faham intinya tapi juga faham dalil dan istidlalnya, usul fiqh, tajwid, qiraat, hadis dan selainnya. Begitu. Adapun kita hari ini sebagaimana telah kita maklum bersama bahwa di sini kita sedang mempelajari ulumul Quran. Dari mulai awal karantina atau misalnya melihat visi mukri secara umum memang fokus di ulumul Quran. Adapun berkaitan dengan ulumul Quran secara khusus, maka Syekh Said Hawa, salah seorang ulama Suriah, mengatakan dalam kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, awwalu ulumil Qur'anil amaliyah ilmu tilawah. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar ulumul Quran, maka pelajari dulu ilmu yang praktis, yang bisa langsung diamalkan kata beliau. Apa itu? Ilmu tilawah. Terus ilmu tilawah itu apa? Maka beliau menyebutkan ada dua ilmu tilawah. Wa yadkhulu fi ilmi tilawah ilmu tajwid wa adabul Quran. Jadi yang termasuk dalam wa yudkhulu masuk, wa yudkhulu termasuk, wa yudkhulu termasuk soalnya, bukan masuk. Wa yudkhulu fi ilmi tilawah, dan termasuk ke dalam cabang ilmu tilawah itu adalah ilmu tajwid wa adabul Quran. Ilmu tajwid dan adabul Quran. Begitu. Jadi dua, tajwid dan adabul Quran. Dan ini adalah persiapan dalam majlisul ada sebetulnya. Ketika kita berada dalam majlisul ada, maka secara lisan harus bertajwid, secara hay'ah keadaan harus memenuhi adab-adab. Dari mulai adab duduk, adab bermajlis, adab ketemu guru, adab berpakaian, adab waqaf ibtida, adab sujud tilawah, dan semuanya ada dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi buat pemula itu belajar tajwid sama belajar At-Tibyan, udah selesai. Begitu. Itu yang pemula. Sulamut Taufik, belajar tajwid, belajar At-Tibyan, udah selesai. Makanya mukri itu ngajinya itu. Jadi mukri ngadain pengajian-pengajian itu bukan ngarang, bukan ijtihad sendiri, tapi atas dasar arahan para ulama. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa Ustaz di mukri ngaji malamnya ada Sulamut Taufik, ada At-Tibyan? Itu kata para ulama. Enggak ngarang gitu. Kata para ulama begitu, itulah ilmu-ilmu yang mendasar. Seperti itu. Ya. Ilmu tajwid dan adab terhadap Al-Quran dinilai sebagai ilmu yang paling mendasar dalam cabang ilmu Al-Quran, disebabkan termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain untuk diamalkan. Praktis dan bisa langsung diamalkan. Begitu. Ya bukankah keseharian seorang muslim itu tidak bisa lepas dari Al-Quran? Kita nggak mungkin lepas dari Al-Quran kesan kita. Di sholat ada Al-Quran. Zikir ada Al-Quran. Dan lain sebagainya. Begitu. Kita lanjut. Di sini perkataan dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair yang mengatakan dalam daurah beliau dalam Muhadharah Ulum Syar'i, faqad dzakara ahlul ilmi annahu aula ma yubda'u bi ta'allumil Qur'ani huwa dhabtul qiraah. Jadi kalau misalnya kita ingin masuk dalam ulumul Quran,
pertama kali yang mesti dipelajari adalah dhabtul qiraah, kata beliau. Apa itu dhabtul qiraah? Belajar membaca Al-Quran secara akurat. Belajar membaca Al-Quran secara akurat. Yaitu apa? Mempelajari cara membaca Al-Quran hingga tidak terjatuh pada kekeliruan yang dapat mengubah i'rab maupun merusak makna. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ribul Quran wal tamasu gharaibahu." Panjang. Wal tamasu gharaibahu. A'ribul Quran, maka i'rabkanlah Al-Quran. Apa i'rabkan Al-Quran di sini? Ngi'rab Al-Quran? Bukan. Maksudnya adalah baca Al-Quran sesuai dengan i'rabnya. Harokatnya. Maksudnya harokatnya. Wal tamasu, telitilah gharaibahu. Telitilah yang gharib-gharib. Apa gharib-gharib di sini? Apakah kaidah gharibah dalam buku-buku tajwid? Bukan. Maksudnya kata-kata yang asing. Yang mungkin orang-orang Arab jarang menggunakan. Begitu ya. Diriwayatkan juga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan la an u'riba ayatin minal Qur'ani ahabbu ilayya min an ahfadha ba'di ayah. Jadi ternyata apa? Mengi'rab sebagian ayat Al-Quran itu lebih aku cintai daripada menghafal sebagian ayatnya. Maksudnya mengi'rab di sini apa? Baca Al-Quran dengan benar. Ya, baca Al-Quran dengan benar. Juga dari beliau dan Ibnu Mas'ud mereka mengatakan a'ribul Quran fa innahu arabi. Maka bacalah oleh kalian Al-Quran sesuai i'rabnya karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Juga dari Ubay bin Ka'ab, ta'allamu i'rabal Qur'ani kama ta'allamuna hifdzah. Maka pelajari oleh kalian i'rab Al-Quran sebagaimana kalian serius untuk mempelajari hafalannya. Berarti di sini ada sebagian orang zaman dulu yang kalau ngafal agak kurang perhatian terhadap i'rabnya. Makanya muncul kisah muncul kisah inna kisah apa? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dia hafal tapi nggak paham i'rab, akhirnya hafalannya keliru. Begitu. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Istilah i'rabul Quran dalam bab ini bukanlah bermakna memahami struktur gramatika bahasa Arab dalam ilmu nahwu, bukan itu. Jadi bukan ilmu i'rab ya, bukan ilmu i'rab, melainkan memperjelas pelafalan setiap huruf, kata dan kalimat serta menjauhkan lidah dari lahan. Begitu. Maka dari itu, Syekh Abdus Salam Asy-Syuair mengatakan i'rabul Quran terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kapan i'rabul Quran wajib? Yaitu menjaga huruf dan harokat. Menjaga keakuratan pelafalan huruf dan harokat. Ini hukumnya wajib. Dan yang kedua, menjaga kesempurnaan sifat serta hukum tajwid. Dan ini hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan wajib juga. Begitu. Jadi i'rabul Quran ada dua. Ada yang disepakati kewajibannya, ada yang tidak disepakati kewajibannya. Ketika seseorang jatuh pada i'rab yang wajib, maka disebut dengan lahan jali. Kalau ada orang keliru pada perkara yang wajib ini, keliru pada perkara huruf, keliru pada perkara harokat, maka lahannya disebut lahan jali. Kalau kelirunya pada sifat, maka disebut lahan khafi. Begitu. Ya. Jadi lahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Lahan jali, lahan khafi. Kapan lahan jali terjadi? Saat berhubungan dengan kerusakan huruf atau kerusakan harokat. Kapan lahan khafi terjadi? Saat berhubungan kerusakan sifat dan hukum. Kemarin pas ujian mabadi ada yang jawab lahan jali itu berkaitan dengan makhraj. Bukan. Bukan berkaitan dengan makhraj. Tapi berkaitan dengan huruf dan harokat atau lafaz dan makna. Ya. Atau tata bahasa Arab secara lebih spesifik. Apabila kita sudah memahami urgensi mempelajari tilawah Al-Quran yang benar, maka bagian berikutnya adalah mempelajari rincian, kaidah, serta batasan bagaimana semestinya tilawah yang baik dan benar itu. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dari awal baitnya. Jadi gimana sih cara baca Al-Quran yang benar? Nah begitu kan. Maka beliau mengatakan, Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumin sayyidina salain fid darain, ya man yarumu tilawatal Qur'ani
wa yarudu sya'wa a'immatal itqani ya man yarumu tilawatal Qur'an. Wahai ahlul Quran, wahai para pembelajar tajwid, wahai orang-orang yang ingin belajar ulumul Quran dari dasar, wahai siapa saja yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, gampangnya begitulah, langsung menyeru. Yarumu, ya, rama yarumu al-maram, artinya at-talab, siapa yang ingin, siapa yang menghendaki. Tilawatal Quran, siapa yang ingin membaca Al-Quran. Tilawah berasal dari kata tala. Tala yatlu tilawatan. Secara bahasa artinya membaca, mengikuti, atau menceritakan. Apa bedanya qara dengan tala? Kalau qara itu membaca secara umum. Mau sekali, mau satu huruf, satu kata, itu qara. Mau satu huruf, satu kata, itu qara. Tapi kalau tilawah harus terus menerus. Begitu. Makanya berasal dari kata tataba', selalu mengikuti. Oleh karena itu, kapan orang disebut tilawah Al-Quran? Kalau dia terus menerus melakukannya. Kalau cuma sekali belum tilawah. Qara berarti. Qiraah. Begitu ya. Tilawah secara khusus bermakna membaca dengan rutin terus menerus. Kalau dalam bahasa Indonesia istilah tadarusan. Ya, tadarusan. Sebagian ulama menafsirkannya mengikuti apa yang dibaca. Tatabu'. Mengikuti apa yang dibacanya. Sebagian ulama menafsirkannya seperti itu. Maka tidak cukup tilawah Al-Quran itu cuma baca. Tapi harus paham dan mengamalkannya. Itu tilawah yang paling sempurna. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran, wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Wa yarudu, yarudu sama, ingin juga sebetulnya. Mengikuti jejak langkahnya, sya'wa, jejak langkah, atau maqam al-murtafi'. Sya'wa itu maqamun murtafi'. Apa maqam murtafi'? Kedudukan yang tinggi. A'immatil itqani, seperti para imam yang mutqin. Adapun Al-Quran, di sini saya saya jelaskan juga, yaitu nama dari kitab suci umat Islam. Kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, membacanya adalah ibadah, setiap lafadznya adalah mujizat, diriwayatkan secara tawatur dan tersun dari awal surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Sebagian ulama mengatakan asal kata Al-Quran itu dari qira'ah, yaqra'u qira'atan Qur'anan. Cuma kata Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i enggak setuju. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu nama, ismul alam. Dan bacanya bukan Al-Quran, tapi Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, yang paling tepat adalah Al-Quran. Dia adalah ismul alam. Bukan berasal dari apapun, ya pokoknya Al-Quran aja. Sama seperti nama Zabur, sama seperti nama Taurah, sama seperti nama Injil, nggak berasal dari apapun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yarudu artinya adalah yartad, au yasluku au yadhib. Au yadhhab, kok yadhib sih? Yadhabu. Kenapa jadi yadhib? Yartad au yasluk au yadhhab, pergi. Juga bermakna yatlub, meminta, mencari, menuntut atau memohon. Sedangkan sya'wa al-ghayah, panjang ya, al-ghayah, awis sabaqa, juga bermakna terobosan, kemajuan atau kesuksesan. Atau juga bermakna sya'wan itu juga bisa bermakna maqam atau makan murtafi', kedudukan yang tinggi. Juga bermakna terobosan, kemajuan atau kesuksesan. Saya tulis di sini Syekh Ghatsani Al-Ghatsani memaknainya maqam atau makan murtafi, kedudukan yang tinggi. Belum ditambahkan. Maqamun murtafi'an. Maqamun
Maqamun murtafi'un. Maqamun mu'ar. Sukun mana? Tafi'un. Baik. Adapun dalam bait yang lain dibaca sya'n atau urusan yang penting. Sya'na a'immatal itqani. A'immah jamak dari kata imam, ya, pemimpin atau orang yang dijadikan teladan. Maksudnya siapa? Para ulama ahli qiraah. Al-itqan artinya adalah seorang yang profesional, cakap, mahir dan sempurna penguasaannya terhadap sesuatu. Mutqin itu begitu. Profesional. Jadi a'immatil itqan artinya apa? Para ulama ahli qiraah yang mahir dan menguasai secara sempurna cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi kalau antum pengen, ya, maka perhatikan hal ini baik-baik. Perhatikan hal ini baik-baik, jangan sampai kemudian antum meninggalkannya, jangan sampai antum melupakannya. Mana tadi? Jadi makna bait ini secara umum adalah seruan dari Imam As-Sakhawi, wahai siapa saja yang ingin membaca Al-Quran dengan benar dan mengikuti jalannya para ulama ahli qiraat yang mahir dan menguasai membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka perhatikanlah perkataan ini. Apabila ada yang bertanya, kenapa kita mesti memperhatikan dan mempelajari bait Imam As-Sakhawi, maka jawabannya adalah agar kita bisa mempraktikkan cara Al-Quran yang benar. Baik. Dan di antara cara membaca Al-Quran yang benar adalah mesti menjaga diri dari lahan. Mesti menjaga diri dari lahan. Apa itu lahan? Lahan artinya adalah, di antaranya adalah kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Kalau secara bahasa, apa lahan secara bahasa? Dialek, lagu, penyimpangan, condong terhadap sesuatu, al-mail juga bisa. Begitu, itu lahan. Baik kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan yang terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau tidak. Jadi di sini lahan ada dua, ada yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, ada yang tidak berkaitan dengan bahasa Arab. Bukan hanya lahan dalam bahasa. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, maka yang disebut lahan itu kalau keliru dalam kaidah. Tapi di sini enggak. Bisa jadi keliru dalam kaidah bahasa Arab, bisa jadi tidak berkaitan dengan tata bahasa Arab. Pokoknya apa? Pokoknya adalah al-khata' wal mailu anis sawabi fil qiraah. Ini yang penting. Jadi lahan dalam ilmu tajwid itu adalah kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar. Dalam apa? Dalam membaca Al-Quran. Begitu. Dan yang namanya lahan sangat berkaitan erat dengan kefasihan lisan. Orang disebut fasih lisannya manakala terbebas dari lahan dalam berbahasa secara umum atau membaca Al-Quran secara khusus. Dan kita sudah bahas bersama bahwa ternyata para ulama salaf itu kurang suka melihat orang-orang yang lahan. Sampai-sampai guru-guru kutab zaman dulu, di mana bu guru kutab? Di sini ada nggak guru kutab? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di sini langsung, misalnya Ibnu Umar, kana Ibnu Umar annahu kana yadribu waladahu ala lahni. Jadi kata Imam Nafi', Ibnu Umar itu kalau dengar anaknya ngomong salah, dipukul. Ya, dipukul. Jadi nggak masalah mukul anak, tapi mukulnya tentu nggak sampai pom gitu ya, enggak. Mukul apa namanya, mukul dikit aja. Jangan lahan ya gitu paling gitu ya. Nggak dipukul sampai gimana gitu. Bahkan bukan hanya Ibnu Umar, tapi Ibnu Abbas. Annabna Umar ibn Abbasin kana yadribani auladahum ala lahni. Jadi boleh memukul anak. Beda dengan pelajaran psikologi pendidikan barat. Kalau barat gak boleh mukul ya, sama sekali. Zaman sekarang guru mukul anak langsung dilaporin polisi. Padahal parah, bukan cuma masalah lahan itu, masalah kemaksiatan.
Begitu. Dari Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan, Iqra'u wa la talhanu. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan jangan sampai terjatuh pada lahan. Begitu. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Ambari dalam kitab Al-Idah bahwa Abu Amr Al-Basri pernah mendengar Ayub As-Sakhtiyani yang lahan saat membaca Al-Quran. Maka kemudian beliau mengatakan astagfirullah. Saking beratnya astagfirullah. Ada yang lahan itu astagfirullah. Astagfirullah. Berarti kan perkara besar. Kalau perkara ringan gak mungkin sampai bilang astagfirullah begitu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai imam yang terjatuh pada lahan. Akhiru. Tinggalin. Akhir. Ini maksudnya lahannya lahan jali ya. Bukan lahan nafil, lahan jali. Jadi kalau ada imam lahan jali, walaupun nggak rusak makna, pokoknya lahan jali, maka jangan sholat di belakang akhir. Kalau misalnya mau ya ente sholat belakangan aja setelah imam selesai. Begitu. Imam selesai ya kan akhiru. Jangan diikuti. Begitu. Kemudian Imam Abu Amr Adani mengatakan bahwa demikianlah sunnah yang mesti dilaksanakan apabila kita menemukan keadaan tersebut. Dianjurkan bagi seorang yang bacanya lebih baik daripada imam untuk meninggalkan sholat berjamaah dengannya selama ia bisa menemukan pengganti sholat berjamaah yang lebih baik. Begitu. Cuma kalau lahannya tidak merusak makna dan tidak menemukan tempat lain, itu boleh sholat di belakangnya. Nah ini, di antara kebiasaan para pengajar zaman dulu, ternyata kanal mu'addibuna bil madinati yadribuna alal khata' wahidah wa ala lahni sittah. Ini yang jarang terjadi hari ini nih. Para muhafidh-muhafidhah itu fokusnya sama hafalan. Lahan terserah. Mau hurufnya hamzah, hurufnya ain, terserah. Bahkan kha, ha, ha itu kadang-kadang kurang diperhatikan. Ya kan? Yang penting hafal. Akhirnya hafalan sampai besar. Banyak salahnya, banyak kelirunya. Dan itu makin susah dikoreksi kalau udah makin besar. Padahal mestinya harus diperhatikan. Sejak kecil permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lahan, terutama lahan-lahan yang lahan jali ini jangan sampai dilewat. Jangan sampai terlewat. Nanti kalau misalnya nerima setoran hafalan, jangan sampai terlewat lahan jali. Baik. Demikian. Itulah kenapa kita mesti memperhatikan ya, tata cara membaca Al-Quran yang benar. Karena penting. Kemudian Alamuddin As-Sakhawi melanjutkan, tapi jangan berpikir bahwa tajwid itu antum melebih-lebihkan bacaan, begitu. Bisa jadi di zaman beliau ada orang-orang yang mengira, ya sebetulnya sampai zaman sekarang ya, kalau ada orang baca ro-nya itu tajwidnya bagus gitu. Kesannya begitu kan? Ada orang misalnya Allahu Akbar, fasih, padahal nggak fasih. Itu berlebih-lebihan. Atau misalnya tabbat yada, fasih, padahal bukan fasih, itu berlebihan. Nah nggak begitu. Jadi tajwid itu latah sabit tajwida madan mufrito. Nah kalau di bahasa beliau sepertinya masalah mad nih. Mad yang dipanjang-panjangin. Jangan kau berpikir, jangan kau mengira bahwa yang disebut dengan tajwid yang benar itu adalah engkau membaca mad secara berlebihan. Bukan begitu. Ya, tajwid kita sudah tahu maknanya adalah jawada yujawidu tajwida. Maknanya adalah at-tashih wat tahsin wat tazyin. Adapun secara istilah bahwa standar tajwid itu apa? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma itahaqqam mustahaq. Ini harusnya udah di luar, bukan di luar kepala, di dalam kepala ya. Gimana? Ya. Begitu. Jadi jangan kau berpikir bahwa tajwid itu madan mufrito. Mad berlebih-lebihan. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu. Ya. Au madda mala madda fihi liwani. Atau malah membaca mad huruf yang enggak ada madnya, lebih parah lagi. Enggak ada madnya dibaca mad. Begitu. Kan banyak. Bihi kadang-kadang bihi misalnya begitu. Ya. Atau madnya kelebihan, hati-hati. Aliman hakima. Nah, itu kepanjangan. Atau malah yang gak ada madnya dibaca panjang. Ya.
Kadang-kadang begitu kan ada orang. Bismillah. Itu bukan begitu, itu bukan tajwid. Maka jangan mengira tajwid itu melebih-lebihkan sesuatu, bukan begitu maksudnya ya. Apa itu mad? Mad itu artinya menambah, ziyadah kalau secara bahasa. Adapun maksudnya di sini adalah memanjangkan suara atau kita sebut saja vokal panjang. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab terdapat dua jenis vokal, yaitu vokal pendek dan vokal panjang. Ini dari sisi durasi. Vokal pendek itu namanya harokat, vokal panjang namanya mad. Sebetulnya ada vokal yang ketiga, vokal cabang, vokal kurang. Vokal kurang apa? Boleh harokat mukhtazilah. Vokal yang kurang, misalnya apa? Ikhtilas, raum, ismam. Begitu. Adapun mufrito artinya melampaui batas ya. Mufrito, ifrato. Lawannya tafrito. Kalau tafrit menyepelekan, ifrat melampaui batas. Au madda ma la madda fihi liwani, atau engkau malah membaca mad padahal enggak ada mad di sana, liwani gara-gara engkau itu lemah. Atau juga apa? Bisa jadi lemah karena belum berilmu, karena belum paham. Bisa jadi karena terlalu melambat-lambatkan bacaan. Melar-melarin bacaan. A'udzu billah. Jadi lemah di sini, liwani di sini bisa bermakna lemahnya itu lemah karena belum punya ilmu, atau juga bisa bermakna lemahnya itu lemah karena terlalu lambat. Disebabkan engkau masih memiliki kelemahan dalam ilmu dan pengetahuan, atau terlalu lambat dalam membacanya. Bati, terlalu lambat dalam bacanya. Melar-melarin bacaan. Begitu. Ya. Realitanya ada beberapa cara baca yang dianggap sebagai kesempurnaan tajwid padahal bukan. Ya kan? Bahkan bertentangan dengan hakikat tajwid itu sendiri. Makanya kita mesti memahami hakikat tajwid itu kayak gimana. Supaya apa? Supaya tidak melampaui batas, juga tidak menyepelekan. Bainal ifrat wat tafrit. Jadi kita harus berada di tengah. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kurang. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan di sini ada masdar berulang. Masdar yang berulang, bukan masdar berulang, masdar yang diucapkan setelah fi'ilnya. Rattil tartila. Maka maknanya apa? Maf'ul mutlak. Faidahnya litaukid. Litaukid faidahnya, betul? Betul begitu ya. Jadi kalau ada fi'il diulang dengan masdar, maka itu namanya litaukid. Jadi sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia agak kurang enak. Bahasa Indonesia apa? Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Atau sebagai terjemahan lain, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini kurang menusuk ya, kurang nukik terjemahannya. Kenapa? Karena di sini ada taukid sebetulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahan bacalah Al-Quran, maka bacalah Al-Quran itu dengan benar-benar tartil. Nah itu harusnya. Atau dan tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Nah begitu. Lebih menukik ya, seperti itu. Terus tartil itu kayak gimana? Maka bainal ifrat wa tafrit. Pertengahan yang namanya tartil itu. Sebagaimana perkataan Al-Asbahani dalam Al-Mufradat. Apa kata beliau? Irsalul kalimati minal fammi bisuhu lawasti. Fam itu boleh pakai tasydid, boleh tanpa tasydid ya. Fam boleh pakai tasydid, boleh tanpa tasydid. Fam, mulut, boleh dibaca fam, boleh dibaca fam. Irsalul kalimati minal fami bisuhulah wastiqam. Jadi di satu sisi ringan, di sisi yang lain kokoh, tepat. Enggak cuma pengen istiqomah tapi berat, enggak cuma ringan tapi kurang kokoh. Begitu. Ringan artinya tidak berlebihan dalam mengeluarkan tenaga dan usaha, sedangkan tepat artinya sesuai dengan kaidah makhraj, sifat, dan hukum tajwid. Ini adalah makna tartil secara pelafalan. Tapi kalau kita lihat versi ahli qiraat yang lain, nggak cukup. Tartil itu katanya tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Nah, kira-kira nih yang perkataan Al-Asbahani, ini baru mencakup apa? Tajwidul huruf saja kan? Ya enggak?
Belum nyebutin ma'rifatul wukuf kan. Tapi kata para ulama tajwidul huruf dan ma'rifatul wukuf. Jadi belum cukup irsalul kalimati binal fabi sulaf istiqamah. Harus ditambah satu lagi ma'rifatul wukuf. Apa ma'rifatul wukuf artinya? Mengetahui kapan di mana mulai, kapan di mana berhenti. Bukan tanda baca wakaf, bukan. Bukan tanda baca wakaf ya. Sebagian orang mengira, oh ma'rifatul wukuf berarti kita harus paham jim, sila, tila, bukan itu. Maksudnya walaupun tanpa ada tanda baca wakaf, kita bisa wakaf tuh gimana caranya. Begitu. Itu makna ma'rifatul wukuf. Dan ini disandarkan pada Ali bin Abi Thalib. Walaupun gak ada sanad yang munqati. Jadi dhaif sebetulnya status sanad. Dhaifus sanad, sahihul matan. Ini biasa dalam hadis ya. Ada sanadnya dhaif tapi matanya sahih. Dan bahkan ini ijma ini, para ulama qiraat pasti mencantumkan kalimat ini. Dari Imam Al-Hudhali, Imam Ibnu Mujahid, Abu Amr Ad-Dani, Imam Ibnu Jazari, para ulama setelahnya pasti at-tartil huwa tajwidul huruf amriyatullah. Terlepas ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib atau bukan. Kalaupun bukan perkataan Imam Ali, minimal dia perkataan Imam Al-Hudhali. Minimal perkataan Ibnu Mujahid. Minimal perkataan Abu Amr Ad-Dani, minimal perkataan Imam Ibnu Jazari. Nah, udah cukup. Cuma memang kata ulama zaman dulu ini tuh datangnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Cuma sanadnya mana? Gak ada sanadnya. Katanya begitu kata orang-orang. Gitu. Jadi dhaif, sanadnya dhaif, munqati dia. Baik. Adapun Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tajwid adalah ini versi tajwid. At-tajwid masdaru jawwada tajwidan. Kapan orang disebut bertajwid? Idza ata bil qiraati mujawwadatal alfazi. Yaitu kalau ada orang yang baca Al-Qur'an dengan membaguskan pengucapannya. Bari'atan minal jur, jauh dari cara baca yang jelek, finutqi dalam pengucapan. Biha ketika baca Al-Qur'an. Lam tahajjanha az-ziyadatu walam yashinhal nuqsan. Jadi enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan. Begitu. Enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurangi, sama bisuhla wastiqamah. Itulah makna tajwid. Seperti itu ya. Jadi enggak ada tambahan, enggak ada pengurang. Beliau juga mengatakan li'annal murada. Kenapa li'annal muradu? Afan ya. Li'annal murada bitajwidi i'ta'ul hurufi haqqaha wa ikhrajuha min makharijiha. Karena yang dimaksud dengan tajwid itu adalah mengeluarkan huruf-huruf, memberikan huruf-huruf hak-haknya dan mengeluarkan huruf dari tempat-tempat keluarnya. Wajtinabul lahnil khafiyyi. Nah, dan menjauhkan diri dari lahan khafi. Kenapa lahan jali gak disebutkan? Udah otomatis itu mah gitu maksudnya gitu ya. Jadi lahan jali udah otomatis. Yang disebutnya lahan khafi ala masayati bayan. Ya, lahan khafi yang nanti akan dijelaskan penjelasannya dalam kitab Jamalul Qurra. Jadi Jamalul Qurra itu versi kitabnya, versi nathar, prosa, ini versi nazamnya. Kayak Jazariyah dengan muqaddimahnya An-Nashr. Begitu. Jadi kalau antum pengen tahu penjelasan detail untuk kitab Umdatul Mufid, maka baca Jamalul Qurra. Sebagaimana kalau antum pengen tahu penjelasan Jazariyah, muqaddimah Jazariyah, baca An-Nashr. Begitu. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam An-Nashr, wa huwa ital hurufi huquqaha wa tartibuha maratibaha. Waradul harfi ila makhrajihi wa aslihi wa ilhaquhu binadhirihi wa tasihi lafzihi wa taltifi nutqi bihi ala hali sighatihi wa kamali hayatihi min ghairi israfin wala ta'assufin wala ifratin wala takallufin. Ini adalah penjelasan dari perkataan Al-Jazari, wa huwa italu hurufi haqqaha min sifatin la mustaqaha waradu kulli wahidin li aslihi wa lafzu fi nadri kamithlihi mukammalan min ghairi matakallufi bilutfi fi nutqi bila ta'assufi. Begitulah, itulah tajwid. Jadi tajwid itu apa? Yang pertama, mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya. Tajwid. Yang kedua, memberikan sifat haqqa. Yang ketiga, memberikan sifat mustahaqqa. Yang keempat, konsisten dalam pelafalan. Dan yang kelima, jauh dari takaluf dan ta'assuf. Itulah minimal 5 standar tajwid. Jadi kalau ada yang nanya standar bacaan bertajwid kayak gimana? 5 itu. Makhrajnya tepat,
sifat lazimahnya sempurna, hukum-hukum dan sifat aridhohnya teramalkan, konsisten dalam mengamalkannya, dan tidak takaluf maupun ta'assuf. Dah 5 poin. Standar tajwid yang sempurna. Begitu. Adapun yang dimaksud ma'rifatul wuquf artinya memahami kapan dan di mana kita boleh atau harus berhenti, serta kapan dan di mana kita boleh atau harus memulai membaca Al-Quran. Jadi bukan sekedar mengetahui tanda baca, bukan. Begitu ya. Melainkan memahami kaidah-kaidahnya walaupun tidak ada tanda wakaf di sana. Begitu. Tentu saja tidaklah seseorang memahami kaidah wakaf itu tidak kecuali apabila ia memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibaca. Berarti kurang lebih perkataan tadi itu bacanya benar, paham apa yang dibaca. Itulah tartil yang paling sempurna. Iya kan? Bacanya benar dan paham apa yang dibaca. Itu tartil yang paling sempurna tuh. Jadi kalau kita sekarang lagi ngurusin tajwid, baru belajar setengah tartil. Daripada nggak sama sekali. Ya kan? Makanya di Mukri ada kajian tadabbur. Karena itu juga supaya paham apa yang dibaca. Begitu. Cuma karena tuntutan kurikulum tadabbur ditunda dulu ya. Karena Ustaz Ari nggak bisa siang ya. Dikorbankan. Gak apa-apa. Yang penting secara umum, secara juz 30 tergambar isi juz 30 itu kayak gimana tadabbur ya. Seenggaknya kan itu. Jadi ketika sholat itu kebayang. Oh iya. Maknanya ini, maknanya itu, maknanya itu. Karena yang sering dibaca juz 30. Standar takaluf itu apa? Standar takaluf itu beda-beda tiap orang. Tapi bisa kelihatan. Oleh siapa? Oleh guru yang mutqin. Ketika seseorang telah mengeluarkan tenaga sampai capek, itu takaluf. Sebetulnya begitu. Cuma takaluf ada 2. Takaluf yang tercela, takaluf yang disyariatkan. Kapan takaluf tercela? Ketika tenaganya capek, berlebihan, terus kedengarannya nggak enak, berlebihan juga. Itu namanya takaluf yang tercela. Apa standarnya berlebihan itu? Yang nggak sesuai dengan standar 5 tadi. Makhrajnya tidak tepat, sifatnya nggak sempurna, hukumnya tidak teramalkan, nggak konsisten, begitu. Itulah takaluf yang tercela. Tapi kalau kita capek, lelah, keluar keringat dingin, mulut metot-metot sampai pegel, cuma suaranya pas, itu takaluf yang disyariatkan. Biasanya orang lagi latihan. Ustaz, saya kok lihat Ustaz mulutnya biasa-biasa aja. Tapi saya kenapa harus ya karena masih pemula. Nanti lama-kelamaan hilang sendiri takalufnya. Suaranya tetap, takalufnya hilang. Begitu. Jadi tenaga itu di awal memang harus keluar berlebihan. Tapi jangan sampai hasilnya melampaui batas. Kalau tenaga dikeluarkan secara berlebihan dan hasilnya melampaui batas, itu tercela. Tapi kalau tenaga dikeluarkan berlebihan untuk mencapai titik yang sempurna, itu mesti dilakukan. Terutama ketika latihan. Latihan apapun lah, nggak cuma latihan tajwid. Antum misalnya suka olahraga, latihan futsal. Capek kan latihan futsal buat orang yang belum biasa. Baru setengah jam aja udah ngosong-ngosong. Wah, capek. Tapi udah profesional, biasa aja. Biasa aja, begitu. Atau ngegym. Ada yang pernah nge-gym? Pertama nge-gym itu Masya Allah pegelnya itu bisa seminggu itu. Satu ikut training, ngikutin instruktur, habis itu ini, habis itu itu bisa seminggu itu pegelnya. Pegel-pegel sini, perut kerasa ya kan, kayak kram. Kenapa? Karena belum terbiasa. Berlebihan gak itu? Ya berlebihan sebetulnya, tapi berlebihan yang harus dilakukan. Buat orang yang pertama kali nge-gym. Jangan sampai berlebihannya sampai antum ngedrop, itu gak boleh gitu ya. Gitu kurang lebih. Tapi buat orang yang sudah terbiasa itu berlebihan gak? Enggak, biasa aja. Ini udah makanan sehari-hari begitu. Jangan kan nge-gym lah, push up aja push up. Coba antum sehari 20. Itu kerasa itu. Kalau orang yang baru push up itu, wah Masya Allah pegel banget. Nah begitu. Ya. Jadi yang namanya takaluf itu dapat dirasakan oleh masing-masing. Kapan tercela? Saat hasilnya melampaui batas. Begitu. Misalnya ada orang yang baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas melampaui batas. Enggak enak didengarnya pun. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab.
Oleh karena itu kesempurnaan baca Al-Quran dengan tartil hanya bisa diraih apabila memiliki dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, memahami apa yang dibacanya sehingga ia bisa mentadaburi isinya, meresapi makna terkandung dalamnya, tepat dalam wakaf dan ibtida'nya, serta akhirnya kita berharap dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Lagi-lagi, kurikulum di Mukri itu nggak ngarang begitu aja, gitu. Ngikutin panduan para ulama. Begitu. Terus dari mana kita mulai, Ustaz? Oke, sekarang saya ingin belajar Al-Quran dengan benar. Maka dari mana mulainya? Maka memulai pembelajaran Al-Quran harus dari huruf. Kenapa dari huruf? Karena Al-Quran terdiri atas beberapa surah. Satu surah terdiri atas beberapa ayat. Satu ayat terdiri atas beberapa kata. Dan satu kata terdiri dari beberapa huruf. Ya kan? Maka kalau ingin menyempurnakan bacaan Al-Quran, ya mulai dari struktur atau unsur yang paling kecil dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu al-huruf. Makanya Al-Imam Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Jazariyah, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Apa kata beliau? Makharijal hurufi was sifati. Jadi makharijul huruf dan sifatnya. Begitu. Qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati. Jadi huruf dulu, makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Untuk apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, ya, agar bisa mengucapkan setiap huruf dengan bahasa yang paling fasih. Begitu. Bagaimana caranya? Kita pelajari satu huruf demi huruf. Kita ikuti pembelajarannya. Ada sebagian orang kalau belajar itu nggak mau berurutan. Maksudnya gini, udahlah yang penting mah belajar, ngeliat YouTube selesai, ngeliat IG sebentar, ngeliat ini sebentar. Terus dia akhirnya banyak pertanyaan kan? Orang yang belajar nggak berurutan itu pasti banyak pertanyaan kan? Ntar kalau nggak paham nanya, itu bukan cara belajar yang benar. Bukan dengan pertanyaan, tanya jawab, pertanyaan banyak tapi nggak mau belajar dari nol, itu salah. Terus gimana caranya belajar yang benar? Caranya belajar yang benar adalah duduk di depan guru dari awal kitab sampai akhir kitab dikhatamkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan itu sebetulnya terjawab semuanya. Jadi banyak orang yang nggak mau duduk tapi pengennya terjawab terus. Itu melelahkan. Melelahkan yang belajar, melelahkan yang jawab. Begitu. Padahal yang enak itu duduk dari awal, belajar satu kitab, selesaikan. Itu pertanyaan-pertanyaan nanti habis, terjawab semuanya insya Allah. Zaman sekarang, terutama setelah munculnya banyak media yang memudahkan itu, orang-orang jadi malas belajar secara runut biasanya. Cuma ngandelin potongan-potongan video di TikTok gitu kan, di YouTube, Instagram, ya, nanya, terus. Dan itu sering tuh banyak yang nanya di DM, Instagram, di Telegram. Pertanyaan-pertanyaan yang dasar-dasar gitu. Pertanyaan-pertanyaan sepertinya kalau dia mau belajar benar, udah kejawab semuanya. Begitu. Cuma banyak yang nggak mau belajar secara runut. Ini kelemahan. Ya, harus diubah. Kita nggak akan bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna kalau kita cuma mengandalkan tanya jawab. Kalau kita hanya mengandalkan video-video pendek. Kalau kita hanya mengandalkan, kalau saya nganggur saya nonton videonya, kalau enggak saya enggak hadir, enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa seperti itu. Jadi harus duduk serius, ya, mencatat. Saya punya murid online itu sampai ngirim catatannya. Ustaz, mohon dikoreksi. Apa ini catatan apa ini? Catatan video Ustaz, transkrip videonya Ustaz. Subhanallah. Ditranskrip setiap kalimat saya. Catat. Ada yang keliru enggak? Ya insya Allah kalau ada kekeliruan nanti saya koreksi dalam pertemuan berikutnya, kata saya gitu aja. Alhamdulillah udah bagus, serius berarti. Kayak gitu. Jangan kalah, itu belajarnya beneran berarti. Ya kalau belajarnya begitu beneran. Makanya orang-orang yang belajar beneran justru jarang nanya. Sekalinya nanya paling pertanyaan yang benar-benar spesifik. Ini maksudnya apa? Bukan pertanyaan kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan umum itu. Huruf istilah boleh monyong enggak? Udah sering banget dijawab gitu ya, udah sering banget dibahas gitu kan. Kayak gitu kan udah sering banget dibahas. Atau misalnya sofir itu apa? Ya itu belajar gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dipelajari, ada dalam pelajaran. Apalagi kalau nanya huruf hamzah itu apa saja? Tinggal baca buku juga bisa itu. Nah itu pertanyaan seperti itu biasanya datang dari mereka yang belajarnya kurang runut. Pertanyaan-pertanyaan yang mudah sebetulnya ada di buku, ada di pembelajaran-pembelajaran dasar, tapi karena belajarnya nggak runut, cuma sebatas dengar-dengar video pendek,
akhirnya banyak pertanyaan dan mereka nyari jawabannya ya nanya lagi. Padahal kalau mereka belajar dari awal sampai akhir, selesai, terjawab semuanya pertanyaan. Nah, cuma susah ya. Untuk duduk menghatamkan dari satu kitab-kitab yang itu berat. Jarang yang mampu melakukan. Antum luar biasa, udah hatam berapa kitab coba. Itu luar biasa itu. Langka. Orang-orang kayak antum itu langka. Coba aja antum tanya teman-teman pengajar Al-Quran. Udah hatam kitab tajwid apa saja? Jarang. Langka. Begitu. Baik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada masa Nabi dengan bahasa Arab yang digunakan masyarakat sehari-harinya kan. Begitu ya. Setiap lafaz terjaga karena orang-orang Arab saat itu memang ngomongnya pakai bahasa Al-Quran. Begitu. Dalam percakapan sehari-hari mereka. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan kekuasaan kaum muslimin, maka bahasa Arab mulai bercampur dengan dialek-dialek asing. Yang sedikit banyak berpengaruh kepada perubahan bahasa asli Al-Quran. Maksudnya tadinya bahasa sehari-hari itu pakai bahasa Al-Quran, lama-kelamaan pakai bahasa amiyah. Ketika melihat masyarakat banyak yang amiyah, maka para ulama langsung ngasih peringatan-peringatan kan. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau baca Al-Quran, jangan sampai terbawa begitu. Maka dari itu para ulama kemudian merumuskan metode dan menyusun keilmuan yang membahas bagaimana huruf-huruf hijaiyah diucapkan dengan benar. Karena kalau nggak dijaga dengan teori, rusak bahasanya. Maka lahirlah kemudian Imam Al-Khalil. Huruf hijaiyah yang benar itu begini. Nah gitu kan. Awalnya untuk apa? Untuk menjaga bahasa Al-Quran awal. Imam Sibawayh. Sifat-sifatnya begini, inilah hijaiyah yang sempurna. Antum ngomong, antum baca Quran, inilah hijaiyah yang sempurna. Dijelaskan masalah i'lalnya, dijelaskan masalah idghamnya. Begitu. Supaya apa? Supaya terjaga bahasa Arab yang paling fasih itu. Mereka menyusun riwayat yang mereka dapatkan dalam teori-teori tajwid, menuangkannya dalam tulisan yang dapat menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sehingga Al-Quran terjaga keasliannya. Begitu ya. Jadi kenapa kemudian muncul teori-teori tajwid? Itu gara-gara banyak orang yang sudah mulai melupakan bahasa Al-Quran dalam percakapan sehari-hari. Apalagi ketika kaum muslimin semakin luas. Ada orang-orang Irak, ada orang-orang Persia yang mereka lidahnya bukan lidah Arab. Apalagi ketika Islam masuk Indonesia. Lidah Jawa, lidah Minang, lidah Melayu kan beda-beda. Begitu, lidah Sunda beda lagi. Kalau nggak dibatasi dengan teori-teori tadi, ya orang Sunda baca Al-Quran pakai dialek Sunda antarnya. Orang Betawi baca Al-Quran pakai dialek Betawi. Orang Melayu baca Al-Quran pakai dialek Melayu. Berantakan nantinya. Maka harus dibatasi dengan teori-teori yang kokoh. Lebih jauh berkaitan kesempurnaan mengucapkan huruf hijaiyah, maka dari Ummu Salamah disebutkan annahana atat qira'atar rasuli mufassaratan harfan harfa. Jadi masalah memperjelas huruf itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu kalau baca Al-Quran apa? Mufassaratan harfan harfa. Mufassarah itu apa? Menafsirkan. Jadi kalau kata para ulama, antara satu huruf dengan huruf yang itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Sehingga sahabat yang dengar Nabi baca itu nggak akan samar. Ini ha apa kho ya? Nggak akan gitu. Ya sahabat itu jelas, ini ha, ini kho. Kan kita kadang-kadang kalau ngomong Budi apa Dudi gitu kan ya. Misalnya gitu. Nabi itu jelas banget gitu. Jelas begitu. Saking jelasnya para sahabat nggak butuh Nabi itu mengulang bacaannya. Cukup sekali. Jadi ketika Nabi baca Al-Quran, membacakan pada sahabat cukup sekali. Langsung ditulis sekali. Walaupun ada aja yang keliru ya sahabat. Tapi Nabinya itu sudah jelas. Mengucapannya dengan jelas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan kita mulai dari mana. Khair. Sampai sini dulu. Udah gak kerasa jam 10 ternyata ya. Gak kerasa jam 10. Kita istirahat dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu dari mana belajarnya, dari huruf. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana cara belajarnya? Kita akan bahas ba'dar rahah insyaallah taala. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.